Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan sedikit yang saya ketahui mengenai kepemimpinan yang terikat dengan tanggung jawab. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, suatu pagi di hari raya Idul Fitri, sebelum hendak menuju tanah lapang untuk melaksanakan sholat Id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui sekelompok anak-anak yang sedang asyik bermain-main. Mereka tampak dengan gembira, kecuali ada seorang anak yang duduk menyendiri dengan wajah yang murung. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendekati anak tersebut dan menanyakan, ada apa gerangan yang menjadikan anak tersebut hanya tertunduk dengan berbuka masam. Sambil terisak, anak tersebut menceritakan bahwa beberapa tahun lalu ayahnya telah meninggalkannya atau meninggal dunia, sedangkan ibunya tidak memperdulikannya, dan akhirnya ia hidup sendiri. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengajaknya ke rumah, memandikannya, lalu memberikan pakaian yang terbaik untuknya. Tak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, maukah kamu jika saja sekarang ini Muhammad sebagai ayahmu, Fatimah sebagai bibimu, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pamanmu? Seorang bocah tadi yang tadinya cemberut akhirnya bahagia. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, manusia adalah makhluk sosial yang menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan menjadikan dirinya pemimpin bagi orang lain. Menjadi pemimpin berarti memiliki tanggung jawab yang lebih dalam hidupnya. Dan harus kita ketahui bahwasannya ada beberapa sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki sifat yang jujur. Kedua, komunikasi dengan baik. Yang ketiga, bersikap adil. Dan yang keempat, bertanggung jawab. Nah, teman-temanku semua, pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, dan kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya itu dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini, kepribadian pemimpin itu sudah ada dalam diri teladan kita semua, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Apa saja sih sikap Rasulullah yang patut dicontoh dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama ada sidik, artinya jujur. Jujur adalah sikap menyatakan sesuai dengan fakta. Nah, kejujuran Rasulullah SAW sangat terkenal, tidak hanya diakui teman dekatnya, bahkan diakui musuhnya. Nah, yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Amanah merupakan sikap yang dapat dipercaya. Apabila ada urusan yang dipercayakan kepada beliau, ia akan melaksanakan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umatnya dan menyeru untuk melaksanakan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seluruh ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sampai hal terkecil pun, sehingga umat manusia mempunyai pedoman kehidupan. Yang keempat, fatonah, cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai seorang yang cerdas dan pandai, serta sangat arif dan bijaksana. Dalam mengambil keputusan didasari atas pertimbangan dan pemikiran yang matang. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini salah satu sikap Rasulullah ialah amanah, yang dimana amanah itu mengikat salah satu sikap lainnya, yakni tanggung jawab. Jadi di mana ada amanah, disitulah kalian menemukan tanggung jawab. Kemudian, apakah itu tanggung jawab?
Nah, tanggung jawab itu adalah sebuah kesadaran manusia yang akan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Agama Islam mengajarkan umat manusia untuk tanggung jawab atas tindakannya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Tugas dan tanggung jawab kepemimpinan sebagai hamba, khalifah atau sebagai pemimpin di bumi ini adalah amanah ilahi. Tanggung jawab itu atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, baik berupa jabatan maupun nikmat yang sangat banyak. Manusia pun berkewajiban untuk menyampaikan yang istilahnya LPJ atau laporan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pedoman yang sangat valid untuk dapat mengetahui hakikat kepemimpinan secara baik dan utuh yang dapat menuntun dan dipedomani manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naron waquduhan nasu wal hijar, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiya malaikatu giladun syidadun, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. La yaksunallaha ma amarhum, dan tidak menduhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya." Teman-temanku semua, ayat ini menjadi salah satu rujukan mengenai tanggung jawab manusia terhadap keluarga. Ayat ini juga membicarakan suasana peristiwa yang terjadi di rumah tangga Nabi Muhammad SAW untuk memberikan tuntunan kepada kaum beriman, bahwasanya hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu antara lain dengan meneladani Nabi Muhammad SAW dan juga keluargamu, yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawabmu, dengan membimbing mereka, mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka. Adapun hadis yang menjadi rujukan mengenai tanggung jawab manusia terhadap masyarakat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, haqqul muslim ala muslim khams. Hak muslim atas muslim lainnya ada 5. Raddus salam, membalas salam. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Wa ittiba'u janaiz, mengantarkan jenazah. Wa ijabatu dakwah, memenuhi undangan. Wa tashmitu atish, mendoakan yang bersin. Teman-temanku sekalian, agama Islam adalah agama yang sangat menekankan terwujudnya persaudaraan dan kasih sayang. Oleh karena itu, mensyariatkan beberapa amalan yang dapat mewujudkan persaudaraan dan kasih sayang tersebut dengan bertanggung jawab pada diri sendiri untuk masyarakat agar mempererat persaudaraan dan kasih sayang. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, sikap tanggung jawab ini harus ditanamkan pada diri kita. Karena kenapa? Karena pada dasarnya resep dari kesuksesan ialah bertanggung jawab. Tanggung jawab juga dapat membentuk karakter diri yang kuat hingga dapat mengendalikan diri sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan materi tersebut, karena pribadi sendiri masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.